Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Utama. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi di sini kita akan diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Jadi di sini kurang lebih mirip tugas pertama ya. Cuma bedanya kita menggunakan Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 ini. Oke, kita disuruh untuk membuat 2 halaman website, yaitu yang pertama adalah halaman stok bahan ajar, lalu yang kedua adalah tracking delivery order. Untuk tracking delivery order ini kita menggunakan framework Vue.js. Oke, untuk halaman stok bahan ajar itu kita disuruh untuk menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom-kolom berikut. Di sini ada kolom kode mata kuliah sama nama mata kuliahnya, kode atau dan judul ya. Terus di sini ada kategori mata kuliah, diambil dari kategori, dari array kategori atau objek array kategori, lalu di sini UT daerah, diambil dari UPBJJ, lokasi rak, diambil dari lokasi rak, jumlah stok bahan ajar dari quantity, dan seterusnya sampai catatan HTML. Nah, jadi data-data tersebut itu diambil dari sini ya, di data bahan ajar. Jadi di sini array-nya. Terus di sini juga ada array lagi untuk UPBJJ-nya. Sorry, ini ada objek ya. Terus di sini ada kategori list, lalu di sini juga ada stoknya. Stoknya ini dan memiliki beberapa objek, kode, judul, kategori, UPBJJ, sampai dengan catatan HTML. Oke, coba kita run dulu aja di sini. Kita run. Oke, jadi di sini sudah ada ya tampilan login. Kita menggunakan login Rina. Oke, lalu di sini ada informasi bahan ajar, kita klik. Nah, di sini sudah muncul untuk list-list kode bahan ajar yang diambil dari data bahan ajar.js. Di sini ada kode, ada judul, kategori, UPBJJ, dan sampai seterusnya. Dan di sini juga ada aksi. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Oke, jadi di sini udah ada ya aksi untuk edit stok. Kita bisa ngedit stok di sini. Nah, di sini adalah stok app.js untuk memanggil atau menggunakan data dari bahan ajar.js ya. Nah, di sini diambil data dari bahan ajar.js. Di sini stok itu diambil dari objek stok, lalu kategori list diambil dari kategori list, UPBJJ list diambil dari UPBJJ list. Lalu di sini kita menggunakan reactive state untuk filter, sort, dan tampilan tabelnya. Di sini untuk data form tambah stok ya. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah modal untuk menambahkan stok baru ya. Nah, di sini untuk add item ya. Kode, judul, kategori, UPBJJ ini sesuai dan kita menggunakannya get element by ID. Di sini kita juga melakukan validasi ya. Ketika ingin melakukan form input, kita tidak boleh ada kode duplikat atau kode bahan ajar yang sama. Lalu di sini untuk function edit itemnya, edit item, dan delete itemnya juga ada di sini. Oke, jadi di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, jadi misalkan di sini stoknya 28, kita edit. Misalkan kita ubah menjadi 5. Oke, dia berubah menjadi 5 dan statusnya akan berubah menjadi menipis. Karena safety stoknya itu 10 ya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 10, dia akan berubah statusnya menjadi menipis. Oke, selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort. Oke, jadi di sini ada filter untuk berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Jadi di sini kita bisa filter berdasarkan UPBJJ ya. Lalu kita bisa filter berdasarkan kategorinya. Kita bisa reset juga untuk filternya. Lalu selanjutnya kita memiliki filter yang untuk menampilkan jumlah stok kurang dari safety stoknya dan jumlah sama dengan 0. Oke, itu yang ini ya. Jadi kita bisa melihat tampilan buku apa saja yang stoknya menipis di checkbox ini. Lalu selanjutnya terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, yang di sini ya. Jadi di sini ada sort
Sort di sini kita bisa urutkan berdasarkan judul dari abjad A sampai Z ya. Dari B terus selanjutnya ke D dan seterusnya. Lalu jumlah itu dia dari yang terkecil sampai yang terbesar jumlahnya, stoknya. Lalu untuk harga dia dari yang terendah sampai yang termahal untuk harganya. Kita reset lagi filternya, dia kembali seperti semula. Fitur dapat di set ulang atau reset. Oke, tadi ya yang reset di sini ya. Oke, terapkan fitur ini di Vue.js. Oke, implementasikan dependent option. Oke, jadi dependent option itu tadi ya. Jadi kategori ini belum bisa dipilih selagi kita belum milih UPBJJ-nya. Jadi UPBJJ dulu yang harus dipilih, baru kita bisa memilih kategorinya. Seperti itu. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Oke, jadi ini statusnya ada yang aman, ada yang menipis, dan ada yang kosong. Kosong itu ya berarti 0 ya. Coba kita edit misalkan yang ini tadi ya. Jadi kosong. Oke, dia akan berubah jadi kosong. Lalu misalkan kita ubah lagi menjadi 5. Oke, menipis. Dan kalau misalkan kita edit lagi, misalkan dia lebih dari 10, 11. Oke, dia berubah menjadi aman gitu ya. Selanjutnya ada terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil atau modal ya. Oke, jadi di sini, nah di sini kita bisa menambahkan, misalkan kita menggunakan kode bahan ajar berikut. Nah, ketika kita sudah input, dia akan masuk ke barisan baru ya. Sesuai dengan status, karena ini dia kurang dari safety stoknya ya. Safety stoknya itu 10. Makanya dia menipis di sini statusnya. Nah, di sini untuk menampilkan data-data yang sudah difilter tadi ya. Misalkan dia filter berdasarkan UPBJJ, dia langsung selected dari UPBJJ. Lalu jika kategori dipilih, terus filter stok menipis, ini kita centang ya chatbox yang tadi. Lalu ini untuk add item yang tadi ya, kita menggunakan asynchronous open modal. Dan di sini ada kode-kodenya ya, atau kolom-kolomnya yang digunakan. Lalu untuk tracking selanjutnya. Nah, untuk tracking itu hampir sama, kita menggunakan data bahan ajar.js yang dimana kita mengambil pengiriman list sama tracking dan paket. Nah, kalau di sini dia ada di sini. Di sini ada array pengiriman list, terus di sini juga ada paket yang berisikan objek-objek kode, nama, harga, dan isinya ya. Kode, nama, oke. Lalu di sini ada tracking juga, name. Ini data yang contoh akan dimasukkan ya. Oke, selanjutnya kita ke tracking delivery order. Di sini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Oke, kolom yang perlu diisi itu nomor DO. Penomornya itu dari DO terus tahun berjalan sama sequence number. Misalkan nomor template DO-nya seperti ini. Jadi untuk data awal ya. Berarti selanjutnya dia akan sequence bertambah dari 001 menjadi 002. Lalu untuk name, nama ekspedisi itu diisi oleh pengguna secara manual. Paket bahan ajar juga dipilih oleh pengguna melalui data pada paket ya, yaitu pada objek paket. Terus tanggal kirim juga diisi manual. Total harga ini diambil dari array of object paket ya, dari harga. Oke, kita coba ke tracking pengiriman. Oke, jadi di sini sudah ada tampilan list yang diinput ya, yaitu ini. Ya, ini adalah data yang data awal ya, data awal dari tracking DO. Jadi di sini kita akan coba aja name-nya kita masukkan. Oke, kita pilih ekspedisi misalkan reguler, lalu pilih paketnya misalkan IPS. Untuk dikirimnya kapan, misalkan besok.
Kita tambah DO. Nah, di sini langsung muncul inputan data yang baru kita ya. Lalu di sininya juga langsung sequence nomor DO-nya auto generate. Karena kita sudah menggunakan 002, maka selanjutnya adalah 003. Nah, di sini untuk auto generate nomor DO berikutnya nih. Di sini. Terus kita menggunakan watch juga sebagai perhitungan harganya ya. Kita mengambil dari new data yaitu di sini. New DO dimasukkan ke dalam new DO, lalu akan dihitung harganya. Di sini juga ada methods di mana kita akan validasi buat kelengkapan datanya, misalkan NIM, nama, ekspedisi, dan paket. Ketika semuanya sudah terisi, maka dia langsung lanjut, dan ketika ada salah satu yang belum terisi, maka dia mengeluarkan warning ya, data belum lengkap, seperti itu. Lalu ini untuk menambahkan tracking list ya, yang kita input tadi. Nah, di sini sukses, data berhasil, lalu berhasil disimpan, lalu dia akan menambahkan list baru terhadap tracking listnya. Dan di sini untuk reset formnya. Reset formnya di sini. Dan di sini untuk set nomor DO awal saat load. Oke, mungkin dari saya gitu saja ya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang lengkap, mohon dikoreksi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.